throw your fist up in the air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sejarah Peminatan Yang akan membahas runtuhnya Uni Soviet. Yang beranggota saya Supriyadi, saya Risma Linda. Saya M. Alim Prasetyo Manurung. Kenalkan, nama saya Delila Miskaranda. Saya Syafi'i yang akan dibacakan oleh Supriyadi. Terima kasih. Uni Soviet. Uni Soviet adalah salah satu negara adikuasa selain Amerika Serikat. Kehidupan rakyat Uni Soviet ditandai oleh kehidupan yang keras sebagai akibat penerapan ideologi komunis yang mengutamakan kepentingan negara dengan membatasi kepentingan perorangan, sehingga harkat dan martabat manusia menjadi kurang berharga. Peristiwa pembunuhan di Uni Soviet dianggap biasa jika hal itu merugikan kepentingan negara dan partai komunis yang anti hak asasi manusia. Tercatat bahwa Lenin dan Stalin merupakan tokoh-tokoh utama komunis di Uni Soviet. Di bawah kepemimpinan mereka, Uni Soviet berhasil dibangun menjadi negara yang kuat di dunia. Kondisi itu tercipta setelah berakhirnya Revolusi Soviet pada 1917 yang menelan banyak korban jiwa. Demikian pula pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua bagi Uni Soviet merupakan perang patriotik terbesar sepanjang sejarah Uni Soviet. Sekitar 27.000 rakyat Uni Soviet tewas dibunuh dalam Perang Dunia Kedua. Sejak 1948, banyak negara komunis yang dikuasai Uni Soviet seperti Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Jerman Timur, dan Yugoslavia. Unit Soviet berusaha memperkuat negara-negara komunis dengan sistem militer dan persenjataan yang tengah untuk menghadapi kemungkinan serangan dari blok sekutu di bawah pemimpinan Amerika Serikat. Sebaiknya Amerika Serikat membentuk organisasi pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk menghadapi Uni Soviet. 1955, Uni Soviet membentuk organisasi pertahanan bersama yang diberi nama Pakta Warsawa dengan anggota-anggotanya Albania, Bulgaria, Cekoslowakia, Hongaria, Polandia, Jerman Timur, dan Rumania. Kedua kekuatan itu, baik blok barat maupun blok timur, berusaha memperkuat pertahanan dan pengaruh masing-masing, sehingga dunia memasuki era Perang Dingin. Pada 6 Maret 1953, tokoh utama Uni Soviet, Stalin, meninggal dunia tanpa menunjuk penggantinya. Terjadilah persaingan di antara tokoh-tokoh komunis Uni Soviet untuk menggantikan kedudukan Stalin. Nikita Khrushchev muncul sebagai presiden Uni Soviet menggantikan Stalin. Akan tetapi pada 1964 Khrushchev digulingkan dan digantikan oleh Leonid Brezhnev. Tergulingnya Khrushchev disebabkan karena ia anti-Stalin. Dalam suatu pidato yang panjang pada Kongres Partai Komunis yang ke-20 1956, disebutkan bahwa Stalin telah memerintahkan penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap rakyat Uni Soviet yang tidak berdosa. Isu itu diikuti oleh kampanye untuk menghilangkan Stalinisme dalam kehidupan rakyat Uni Soviet. Konstitusi Stalin 1936 diganti dengan konstitusi baru pada 1977 yang lebih demokrat dan memberi kebebasan terbatas kepada rakyat Uni Soviet. Pada 1985 terpilihnya Mikhail Gorbachev menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis, ternyata membawa banyak perubahan dalam kehidupan rakyat Uni Soviet.
Lebih-lebih setelah ia terpilih menjadi Presiden Uni Soviet, kehidupan ke arah demokrasi menjadi semakin jelas. Banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya di bawah pimpinan Gorbachev. Kebebasan yang telah dirintis sejak masa Presiden Khrushchev semakin ditingkatkan sehingga Uni Soviet tidak lagi menganut sistem negara tirai besi yang tertutup bagi bangsa Barat. Makanya muncul gerakan pembaruan yang menghendaki dihapuskan dalam komunis yang telah membelenggu kehidupan rakyat Uni Soviet. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Gorbachev dan negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat. Golongan elit Uni Soviet yang telah mengetahui kemajuan yang dicapai negara-negara Barat mulai membandingkan dengan keadaan negaranya yang semakin buruk. Gerakan pembaruan itu semakin gencar pada 1990-an setelah dilaksanakan program Perestroika dan Glasnost di Uni Soviet. Perestroika adalah salah satu program strukturisasi atau penataan kembali struktur ekonomi dan politik, sedangkan Glasnost adalah program keterbukaan. Presiden Gorbachev kemudian membubarkan Partai Komunis sehingga negaranya terpecah ke dalam beberapa negara kecil, memisahkan diri dari Uni Soviet 1993. Tentunya Uni Soviet berarti pula runtuhnya kekuasaan Presiden Gorbachev. Kebesaran Uni Soviet kemudian dilanjutkan oleh Rusia di bawah pimpinan Presiden Boris Yeltsin. Keruntuhan Uni Soviet memberikan dampak yang masih bagi aspek sosial, ekonomi, dan politik dunia. Berikut dampak runtuhnya Uni Soviet. 1. Akhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. 2. Munculnya 15 negara baru di kawasan Eropa Timur. Ketiga, menimbulkan krisis ekonomi di kawasan Eropa Timur. Runtuhnya Uni Soviet berasal dari 3 faktor utama, yaitu kegagalan Brezhnev dan dampak Perang Dingin, kegagalan kebijakan Glasnost dan Perestroika, dan yang terakhir adalah separatisme dan pemisahan dari negara-negara Uni masing-masing. Runtuhnya Uni Soviet dilatar belakangi oleh krisis politik, ekonomi, juga konflik etnis. Krisis politik di Uni Soviet disebabkan oleh kegagalan Marxisme, komunisme, dan dampak Perang Dingin, serta adanya keberhasilan ideologi liberalisme yang semakin berkembang pesat. Krisis ekonomi Uni Soviet terjadi akibat stagnasi ekonomi sehingga tidak mampu menopang sendi-sendi perekonomian. Krisis sosial budaya di Uni Soviet terjadi karena rendahnya kualitas kehidupan masyarakat Uni Soviet. Secara khusus, kebijakan Glasnost dan Perestroika yang dibuat oleh Presiden Goebbels merupakan pemicu bagi meledaknya revolusi sosial di negara-negara Eropa Timur. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang runtuhnya Uni Soviet. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.